Kita mulai Pak ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Syakra Amin Atha yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, tidak kurang apa-apa. Semoga setiap waktu dan setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid ini mendapatkan derajat di sisi Allah dan menghapuskan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti setiap langkah jejak dan kita berusaha untuk menapakinya dan kita beritbak kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalankan apa yang diperintahkan dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Melanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu, yaitu tafsir Quran surat Al-Hujurat ayat 10-11. Kemarin kita sudah membaca suratnya, kita baca ulang agar mengingatkan pekan lalu kita sudah bahas apa saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara keduanya jika terjadi sesuatu permasalahan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian senantiasa mendapatkan rahmatnya. Sebenarnya kalau kita lihat secara konteks daripada nas Al-Quran ini unik Pak. Uniknya adalah bahwa ketika kita menemukan orang beriman ya sedang ada masalah, itu langsung disebutkan fa'aslihu ya, tanpa membicarakan permasalahan tersebut ya. Artinya apa? Kadang permasalahan-permasalahan yang terjadi antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu terjadi permasalahan lebih besar itu jika masalah itu sering dimunculkan. Ya, maka teksnya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, tanpa membicarakan masalahnya apa. Allah langsung fa'aslihu baina akhwaikum. Ya, tetapi Allah tidak memberikan keterangan perbaiki dulu masalahnya apa, enggak dibahas itu. Tapi langsung fa'aslihu baina akhwaikum. Ya, langsung perbaiki. Ya, orang mukmin bermasalah, perbaiki tanpa membicarakan masalah tersebut, Pak. Nah, ini ya. Jadi ini perlu menjadi satu kajian kita. Ternyata masalah itu bisa terselesaikan tanpa membahas dan membincangkan masalah tersebut, langsung didamaikan, diperbaiki begitu ya. Inilah yang menjadi titik pembicaraan kita di Al-Hujurat ayat 10.
Kemudian di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini kemarin kita sudah membahas di dalam poin di dalam tafsir Ibnu Katsir ada beberapa poin ya. Yang pertama ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, maka Ibnu Katsir menyebutkan al-jami'u ikhwatun fiddin ya, bahwa semuanya itu adalah di dalam persaudaraan di dalam agama ya, diikat dengan agama, bukan nasab atau bukan yang lain, tetapi karena adanya kesamaan ya. Kalau di dalam Imam Al-Qurtubi itu disebutkan ahdun itu perjanjian ya, perjanjian. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dan sabdanya berkaitan dengan atau saudara ini secara iman ini Pak, itu ada banyak sekali ya, ada banyak sekali. Ini salah satunya kemarin sudah kita bahas satu persatu. Contohnya al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu ya, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh mendoliminya. Kemudian wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi, Allah senantiasa akan melindungi seorang muslim, seorang mukmin. Yang mukmin tadi itu dia membantu saudaranya, memperhatikan ya saudaranya. Idza ta'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaibi qalal malaku amin walaka. Jika seorang mukmin mendoakan saudaranya sedang saudaranya tadi itu tidak tahu kalau dia itu sedang didoakan oleh saudaranya tadi, maka kata malaikat mengaminkan dan mendoakan yang sama dengan seorang mukmin tadi. Di hadis yang lain disebutkan masalul mu'minina fi tawaidihim wa tarahimihim wa tawasulihim kamasalil jasadil wahid. Seorang mukmin itu di dalam kasih sayang ya, di dalam menjaga ukhuwah itu seperti al jasadu wahid kal jasadil wahid, seperti tubuh, seperti satu tubuh ya. Jika ada satu anggota tubuh yang satu, maka yang lain ikut merasakan. Di hadis yang lain juga disebutkan al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabi'ahu. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan ini, saling menguatkan satu yang lain. Tiang, ada pintu, ada tembok, ada jendela, ini semua fungsinya beda-beda Pak. Ya, saling menguatkan antara tembok dengan tiangnya, antara jendela dengan pintunya, begitu. Dan porsinya sudah dimasing-masingkan. Ya, jendela kemarin saya kasih contoh tidak bisa menjadi pintu, demikian pula pintu juga tidak bisa menjadi jendela. Ya, apalagi atap jadi jendela juga tidak bisa. Kemudian fa aslihu baina akhwaikum, yakni al-fi'ataini al-mutatalataini. Ya. Diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki dua saudara kalian, atau fi'ataini. Fi'ah itu golongan atau kelompok ya, satu golongan, satu kelompok, satu komunitas. Jika terjadi suatu permasalahan, maka disuruh untuk fa'asrihu, tanpa membicarakan masalahnya tadi ya. Cuma dikasih, kamu itu saudara, jangan begitu sama saudara, itu punya hak saudara itu ya. Kamu harus mendengarkan, ketika diundang juga harus, dan seterusnya. Itu salah satunya. Jadi tidak membicarakan, tidak terlalu banyak membicarakan masalah. Wattaqullaha ay fi jami' umurikum la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah di seluruh perkara kalian ya, agar kalian itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin kita sudah membahasnya. Kemudian di poin tafsir Imam Al-Qurtubi hampir sama. Kalau Al-Qurtubi itu ada 3 masalah yang disampaikan oleh beliau. Ini poin-poinnya. Yang pertama hampir sama ya, innamal mu'minuna ikhwatun ay fiddin wal hurmatu la fi nasab, bukan di dalam nasab tetapi di dalam agama. Walihada qila akhwatutin asbatu min akhwatin nasab. Persaudaraan yang diikat oleh agama itu lebih kuat dibandingkan saudara senasab ya, senasab. Fa inna akhwatun nasab tanqati'u bi mukhalafatiddin, dan saudara senasab itu bisa terputus Pak, gara-gara perbedaan di dalam masalah keyakinan, masalah agama. Ya, ini hampir sama dengan dengan Ibnu Katsir
Ya, kalau di sini beliau menyebutkan secara sempurna hadis. Kalau di dalam hadis arba'in itu hadis nomor 35. Ya, la takhassatu wa la tanajjazu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa la yabi ba'dukum ala ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, hampir sama. Jangan dengki, jangan menipu, jangan membenci, jangan membelakangi, jangan menawar barang yang sudah ditawar oleh saudaramu. Ya, saudaranya lagi nawar, Pak, belum selesai, ternyata kita datang, kita tawar juga. Nah, itu tidak boleh. Termasuk yang tidak boleh ketika saudaranya mau melamar, sudah mau dilamar, ternyata kita ikut melamar juga tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Ini termasuk hadis ada di dalam hadis arba'in. Kemudian yang kedua, Imam Al-Qurtubi menyebutkan fa'aslihu baina akhwaikum ay baina kulli muslimaini takhasuman, yaitu memperbaiki di antara dua seorang muslim yang sedang bermusuhan. Wakila bainal Aus wal Khazraj. Ya, dulu di Madinah itu ada kaum Aus, ada Khazraj. Mereka saling bermusuhan sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, mereka terus berperang. Nah, ketika Rasulullah menjadi nabi, mereka masuk Islam, dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang poin ketiganya seperti itu. Kemudian di poin kedua ya tadi, poin ketiganya Imam Al-Qurtubi mengatakan fi hadhil ayah wallati qablaha dalilun ala annal baghya la yazilu ismul iman, bahwasanya di dalam ayat tadi dan sebelumnya adalah dalil bahwa pembangkangan itu bisa jadi karena bukan di dalamnya itu ada keimanan. Ya, tetapi kadang bangkang itu disebut bangkang itu berarti bisa jadi orang beriman juga seperti itu, Pak. Ya. Li'anna Allah Ta'ala samahum ikhwatun mu'minin. Orang yang saling bermusuhan tadi, saling membangkang tadi ya, itu disebutkan ikhwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan saudara, berarti bisa jadi mereka masih saudara tetapi bermusuhan. Ya, dan inilah yang terjadi ya. Jadi kemarin sudah kita sebutkan beberapa poinnya. Kemudian di dalam tafsir As-Sa'di juga hampir sama, disebutkan abduhullahu bainal mu'minin, ya, janji atau sumpahnya Allah bagi seorang mukmin, annahu idza wajda min ayyi syakhsin kana, jika terdapat ada seorang mukmin yang saling bermusuhan fi masyrikil ardi wa maghribiha, di sebelah timur atau di sebelah belahan dunia yang sebelah barat sana, kalau di sana ada al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir fa innahu akhun lil mu'minin, maka sebenarnya di belahan dunia manapun yang dia itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, maka fa'innahu akhun, maka sesungguhnya itu adalah saudara lil mu'minina, bagi orang-orang beriman di Palestina, di Suriah, di Afghanistan, di Irak, di Yaman, dimanapun di belahan dunia ini, termasuk di Eropa, ya, di Amerika, di mana, kalau itu adalah orang mukmin kita, maka itu adalah saudara kita. Ini inti dari tafsir As-Sa'di. Kemudian kita masuk ke dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Surat Hujurat ayat 11 ini cukup unik ya. Dan ini sangat realistis dengan keadaan kita, terutama di zaman anak-anak kita ya, yang dimana zaman anak kita itu bulian itu sudah menjadi hidangan dan makanan di media sosial ya. Ada orang dibully itu di di media sosial itu sangat ramai sekali. Ada yang bantu ngebully juga, ada yang ikut-ikutan prihatin juga. Di dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah suatu kaum, suatu kelompok, suatu komunitas itu mengolok-olok min qaumin, dari kaum lainnya. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan mereka. Wala nisaun, dan jangan wanita-wanita
komunitas kelompok. Min nisa'in, ya, yaskhar min nisa'in, la yaskhar min nisa'in, ya, mengolok-olok kelompok dari kumpulan wanita yang lain. Asa ayakuna khairan minhun, bisa jadi wanita yang diolok-olok tadi itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini larangannya nanti poinnya di sini. Jangan suka mencela. Ya, talmizu anfusakum, diri kalian, wala tanabazu, dan jangan menggelari bil alqab, dengan gelar yang jelek. Ya, bi'salismul fusuku ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Ya, wa man lam yatub faulaika humudz dzalimun. Kalau tidak bertobat maka itulah disebut orang zalim. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi maupun di As-Sa'di itu disebutkan beberapa riwayat kaitan dengan asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Hujurat ayat 11 ini. Rawa anal ayata nazalat fi wafdi Tamim. Diriwayatkan bahwa surat Al-Hujurat ayat 11 ini turun berkenaan dengan ejekan yang dilakukan oleh satu kelompok atau satu komunitas, yaitu dari Bani Tamim. Ya, izkanu yastahzi'una bifuqara'i ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bani Tamim itu mereka mengolok-olok atau mengenyek, ngeceng, merendahkan bifuqara'i ashabin Nabi, ya, dengan orang-orang yang fakir. Fuqara jamaknya fakir, itu artinya butuh, orang yang membutuhkan uluran tangan namanya fakir. Ya, orang yang membutuhkan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya fakir ilallah. Ya, fakir, butuh hanya kepada Allah. Ya, kalau di dalam tulisannya Abdurrahman Sulayan itu disebutkan inti dari ibadah itu satu, yaitu al-iftiqaru ilallah. Iftikor itu merasa butuh kepada Allah. Ya, al-iftikor namanya. Itu inti ibadah seseorang. Ya, intinya itu. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita infak, kita zakat, kita haji, kita umroh, intinya itu butuh kepada Allah, Pak. Ya, intinya butuh kepada Allah. Itu inti dari ibadah. Nah, di sini disebutkan yastahzi'una fuqara'a ashabin Nabi. Orang Bani Tamim, satu komunitas Bani Tamim ini ternyata mengolok-olok sahabat Nabi yang kebetulan mereka itu golongan dari fuqara, dari orang-orang yang miskin secara duniawi, ya, tetapi kaya secara ruhiyahnya, secara ukhrawinya, secara ilmunya, keilmuannya. Karena kalau kita disebut rizki itu ternyata tidak terbatas dengan harta, tetapi juga dengan ilmu. Termasuk ilmu itu bagian daripada rizki. Jadi bapak-bapak ini semuanya sedang mencari rizki. Ya, sedang mencari rizki. Ini yang hadir di sini itu mencari rizki, Pak. Rizkinya berupa ilmu. Orang mencari rezeki itu ada yang dapat, ada juga yang tidak dapat. Ya, hal biasa. Tetapi rezeki ketika kita sudah niatkan dari awal itu akan tetap dapat namanya pahala. Pahala dari Allah. Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ketika kita pulang dari sini, kita pulang keluar dengan kaki kiri, masuk sandal, ya, pakai kaki kanan, kemudian keluar, ketok pintu, assalamualaikum, ditanya istri, dapat apa mas? Gitu, Pak. Dapatnya nasi bungkus. Dapat rizki. Nah, rizkinya apa? Nasi bungkus itu. Tapi kita sudah berupaya, ya, sudah meniatkan, insya Allah dapat pahala. Gitu kan.
Jadi begitu ya Bapak Ibu hadirin. Nah, di sini ternyata Bani Tamim mengolok-olok sahabat Nabi dari fuqara. Siapa saja? Yang pertama ada Ammar, wa Suhaib, wa Bilal, wa Khubbab, wa Ibnu Fahirah, kemudian wa Salman Al-Farisi termasuk yang fuqara ya. Salim Maula Abi Hudzaifah, pembantunya Abu Hudzaifah namanya Salim, itu juga wa akhirina ghairuhum, dan para sahabat. Disebutkan di dalam sebuah sebuah kitab itu a'dhamul sahabah fuqara, a'dhamul sahabah fuqara. Hampir mayoritas sahabat Nabi itu mayoritasnya itu dari kalangan fuqara, orang-orang yang butuh ya, orang-orang yang butuh, orang-orang yang butuh. Yang kaya itu bisa dihitung ya, bisa dihitung. Yang paling terkenal Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kaya banget ya, kaya banget kebangetan kayanya ya. Kemudian ada siapa? Utsman bin Affan termasuk kaya ya, Utsman bin Affan. Kalau Ali bin Abi Thalib itu termasuk yang tidak begitu kaya banget ya, karena Fatimah anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah itu ikut bekerja bantu Ali bin Abi Thalib suaminya, ngadon ya, dia muter gandum Pak untuk membuat roti di perusahaannya orang Yahudi pada waktu itu ya. Itu Fatimah Az-Zahra ya, itu dari kalangan sedengan. Mungkin kalau hari ini makan, besok ya makan tapi nggak banyak, itu saking nggak adanya. Kemudian ada juga sahabat-sahabat lain yang kaya raya ya, sahabat-sahabat lain yang kaya raya ya, itu beberapa sahabat ya, termasuk Salman Al-Farisi itu termasuk sahabat yang minal fuqara ya, dari kalangan orang-orang fakir ya. Termasuk Hudzaifah ya, Maula Abi Salim ya, Salim itu termasuk sahabat Nabi yang pembantunya Hudzaifah ya, yang termasuk yang dari fuqara. Lama ra'au min rasasati halihim wa rawa annaha nazalat fi Safiyah binti Huyainah bin Akhtab radhiyallahu anha. Dan di riwayat yang lain itu ayat ini turun berkaitan dengan Safiyah ya, Safiyah bin Akhtab binti Akhtab radhiyallahu anha ya, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Safiyah ini istrinya Nabi. Safiyah ini istrinya Nabi. Suatu ketika datang kepada Nabi dan dia mengadukan kepada Rasulullah. Innan nisaa yaqulna li, sesungguhnya satu komunitas wanita, satu kelompok wanita dari kalangan sahabat, di kalangan para ummahat itu ya, di situ itu mereka mengatakan, mereka berkata, mereka bercakap-cakap tentangku. Apa kata mereka? Ya Yahudiyah binti Yahudiyin ya. Wah, Safiyah ini kebetulan keturunan orang Yahudi Pak, istrinya Nabi Safiyah ya. Dan kemudian disebutkan di situ para wanita-wanita di kalangan itu menghina ya, menghina dengan hinaan, disebut dengan keturunan orang Yahudi. Faqala laha, maka Rasulullah bersabda kepada Safiyah tadi, halla ya, kenapa kamu tidak katakan wahai Safiyah bahwa orang Yahudi itu ya, Abi Harun, bapaknya itu adalah namanya Harun ya, Harun. Wa ammi Musa, pamannya itu namanya Nabi Musa alaihi wasallam. Wa zauji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suamiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat surat Al-Hujurat ayat 11. Itu beberapa asbabun nuzul yang disebutkan di dalam kitab tafsir, baik kitab tafsir Imam Al-Qurtubi maupun Ibnu Katsir ya, asbabun nuzul dari surat Al-Hujurat ayat 11. Poin di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada beberapa poin ya di dalam tafsir Ibnu Katsir ini bagus, dan hampir semuanya beberapa mufassirin juga menyebutkan hal yang sama. Jadi saya jadikan satu.
Beliau mengatakan yanha ta'ala, Allah melarang an-sukhriyati bin nas. As-sukhriyah yaitu al-istihza, disebutkan di dalam Imam Al-Qurtubi. Ya, as-sukhriyah yaitu al-istihza. Istihza itu ngece. Ngece itu ngenyek. Bahasa Indonesianya apa, Pak? Hah? Ngecek, mengecek. Ya. Larangan Allah untuk mengecek mukmin lainnya atau saudara lainnya. Wa huwa ihtiqaruhum wal istihza'uhum wal istihza'u bihim. Yang disebut mengecek tadi adalah ihtiqaruhum. Ihtiqar itu artinya ngece, ya, ngece. Wal istihza juga ngece sama. Ya, ngece semua dengan mereka. Kama sabata fi sahih, sebagaimana disebutkan di dalam sahih, hadis sahih dari Rasulullah annahu qol al-kibru batarul haq wa ghamsun nas, bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran, wa ghamsun nas, meremehkan, wa yurwa, diriwayatkan riwayat yang lain wa ghamtun nas, ya, disebutkan ghamtun nas. Ghamtun nas itu meremehkan orang lain. Ternyata remehke saja sudah jadi perkara baru, Pak, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu min dzalika, yang dimaksud itu adalah ihtiqaruhum wastizgharuhum, yaitu ngejeknya mereka dan merendahkan mereka. Ya, merendahkannya mereka. Wa hadza haramun, dan Ibnu Katsir menyebutkan dan ini diharamkan di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu qad yakunul muhtaqiru, karena bisa jadi orang yang dihina a'dhamu qadran indallah. Bisa jadi orang yang dihina tadi, Pak, kedudukannya di sisi Allah itu lebih tinggi. Walaupun mungkin dia mantan pezina, mantan peminum khamr, mantan segala mantan kemaksiatan yang dia lakukan tadi, Pak, itu bisa jadi setelah dia bertobat itu kedudukannya langsung tinggi di hadapan Allah. Ya, ke hadapan Allah. Makanya saya dulu pernah menyampaikan satu tulisan yang ditulis oleh Hasan Al-Basri, ya. Man roma akhahu, kata Hasan Al-Basri, barang siapa yang menuduh saudaranya bidzan bin qataba ilallahi azza wajalla, ya, yang menuduh saudaranya padahal saudara tadi, Pak, tuduhannya itu tuduhan keji, mungkin dia zina, pemabuk dan sebagainya, padahal saudaranya tadi sudah bertobat, ya, sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yamut hatta yubtaliya bihi, orang yang menuduh tadi tidak akan mati kecuali dia akan diberi ujian yang sama. Ya, diberi ujian yang sama. Ini mengerikan sekali, Pak. Saya tadi saya di mobil sama teman-teman, saya diskusi sama Husain sama Syakirin itu. Saya tadi ngobrol-ngobrol, hati-hati kita berucap, hati-hati kita ngomong begitu. Saya melihat, Pak, dan saya pengalaman, ya, apa yang diucapkan oleh seseorang, yang orang tadi itu diucapkan, ditunjukkan ucapannya itu untuk saudaranya yang lain, itu dia diuji dengan hal yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Ya, itu betul-betul, Pak, nanti bisa jenengan coba cermati. Kalau punya saudara dulu pernah ngomong apa dengan jenengan, mungkin ngomong orang lain, ya, maksudnya ngomong si fulan, mungkin dia itu begini begitu, dia tidak akan mati atau meninggal dunia sebelum diuji dengan hal yang sama dengan si fulan tadi. Ya, tadi saya ngasih contoh orang-orang yang pernah ngobrol, pernah ini sama saya begitu, ya, itu ternyata sama, Pak, ya, dia diuji dengan hal yang sama. Ya, makanya hati-hati sekali kita kalau ternyata kita pernah mungkin menggunjing, menggibah saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan satu ujian, mungkin perzinaan, mungkin kaitan dengan al-kabair, dosa-dosa besar yang lainnya, atau dosa-dosa kecil, ya, yang kita obrolkan dalam rangka adalah istighoru bihi, kita mengecilkan kehormatannya, merendahkan kehormatannya orang tadi tidak akan meninggal dunia kecuali
dia diuji dengan hal yang sama. Tuh, makanya kita hati-hati sekali. Oh, kalau baik beda lagi. Oh, bagus, kalau baik tidak masalah. Kalau baik itu tidak apa-apa. Oh, dulu itu Pak itu almarhum itu misalkan ya, almarhum. Atau dulu si fulan itu baik Pak, begini tidak masalah. Gelendengi baik itu namanya apa Pak? Kalau buruk kan namanya ghibah. Kalau yang baik namanya apa? Apa namanya? Gelendengi, menghibah tapi baik itu apa namanya? Itu dibolehkan tidak masalah. Namanya apa? Nek ngerasani kan konotasinya kan jelek Pak ya. Lu tak rasani kayak malah tak gitu kan. Konotasinya jelek. Tapi kalau membicarakan kebaikan itu tidak masalah. Ya, menggunjingkan kebaikan itu tidak jadi masalah. Bisa jadi untuk motivasi, bisa jadi untuk yang lain. Karena pernah kita bahas juga kan sahabat Rasulullah SAW yang kemudian ngaku misalkan dulu ada Ma'is bin Malik ya yang pernah saya contohkan, yang sering saya sampaikan itu, ketika Ma'is bin Malik datang kepada Rasulullah sambil mengatakan halaktu ya Rasulullah, hancur aku ya Rasulullah, aku telah berzina. Apa kata Rasulullah? Mungkin Ma'is bin Malik sedang sakit gitu kan Pak ya, nyari udur Pak, nyari udur ya Rasulullah aku telah berzina, hukum aku gitu Pak, maunya Malik begitu, Ma'is bin Malik begitu. Tetapi Rasulullah mencari udur, mungkin dia sedang minum khamr, tidak sadar ngomong begitu, gitu Pak, cari udur namanya. Nah kita kan enggak, ingat bapaknya, Ustaz, aku telah berzina misalkan, aku tanya mesti, kamu karo sopo zina nih, mesti kayak gitu Pak, iya kan? Iya, ini dirahasiakan Pak. Hadis ini tidak menyebutkan si Ma'is bin Malik ini zina dengan siapa, nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Rasulullah juga tidak bertanya kamu zina dengan siapa Ma'is, tidak bertanya, ya enggak? Nah, berusaha untuk menutupi segala keburukan tadi Pak. Nah, berusaha untuk menutupi segala keburukan tadi, tapi itu sangat berat sekali Pak. Kalau kita tidak mengilmui dan sabar di dalam hal itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena setan berusaha membisik-bisikkan kita agar kita itu kepo. Kepo itu penasaran. Nah, ada tetangga kita misalkan ya, naudzubillah min dzalik, misalkan ada tetangga kita yang kemudian dikabarkan kayak si fulan hamil, sedang hamil gitu Pak misalkan. Mesti pertanyaan jenengan pertama kali apa Pak? Iya. Iya, itu kalau hamil dengan suaminya enggak apa-apa. Iya, itu mesti pertanyaan kita itu langsung, harus apa? Gitu Pak. Akhirnya jadi gunjingan kemana-mana. Ini kita harus hati-hati Pak. Kalau itu kita gunjingkan padahal si wanita tadi Pak, di saat kemudian dia diuji dengan seperti itu ya, atau si pria wanita tadi diuji dengan seperti itu, mungkin di saat yang sama itu dia tobat Pak, dan langsung diterima oleh Allah, kita nggak tahu. Iya enggak? Bisa jadi dia langsung tobat ya Allah, tapi karena dampak dari perzinaan tadi itu dampaknya itu berkepanjangan ya sampai sampai ke nasab dan lain sebagainya, itu jadi masalah dan itu dia sudah menanggung risiko tadi. Tetapi ketika ada tetangga atau saudara-saudara mukmin justru menjadi setan. Ya, artinya ketika orang sudah bertobat kok malah kita digibah, di macam-macam, masih diunek-unek kayak begitu Pak, itu bisa jadi dia diuji dengan hal yang sama dengan wanita tadi. Ngeri kan Pak ya? Ngeri sekali Pak. Ya, makanya di dalam syariat itu segala pintu masuk keburukan, bahkan kabar-kabar keburukan itu semua berusaha untuk ditutup semua. Ya, ditutup semua dan tidak dikasih tahu. Yang kepo biarkan yang kepo-kepo itu loh Pak. Itu bahasanya begitu Pak. Ya. Sampai mana tadi? Jadi begini Pak, kalau Abu Jahal, Fir'aun itu kan ada di dalam Al-Quran.
dan perbuatan kemaksiatannya mereka itu terang-terangan. Ya enggak? Ada enggak Fir'aun kemudian perbuatan maksiatnya itu sembunyi-sembunyi? Enggak ada, semua terang-terangan. Ya. Tapi Fir'aun kan mengangkat Nabi Musa. Gimana? Kebaikan Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Kebaikan Fir'aun? Nabi Musa di hadapan anaknya. Tapi setelah itu mau membunuh Nabi Musa, Pak. Iya kan? Habis itu kan ngejar-ngejar Nabi Musa. Walaupun Asiyah ya, namanya istrinya Asiyah, Pak ya. Namanya Asiyah. Asiyah itu orangnya solehah, Pak. Yang merawat itu Asiyah, Pak. Yang merawat Asiyah. Tapi yang punya kuasa Firaun. Itu kadang begitu. Itu yang disebut dengan sembunyi di tempat yang terang. Ya, seluruh anak laki-laki semua dibunuh, Pak, dikejar. Ini kabar dari mana, Pak Fir'aun? Dari apa? Belum ada Al-Quran, belum turun. Maksudnya Fir'aun tahu kok dia mau bunuh bayi yang lahir laki-laki itu dari mana itu? Dari mana? Dari penyihirnya, dari tukang sihirnya, yang mereka mencuri berita langit. Ya, wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Ya kan? Penyihir tahu dia, nanti lahir ini kayaknya nanti yang akan menghancurkan kekuasaanmu Firaun itu adalah nabi laki-laki. Bunuh semua bayi yang lahir laki-laki. Dibunuh semua itu, Pak. Ternyata Nabi Musa itu sembunyi di tempat yang terang, sembunyinya malah di tempatnya kekuasaannya Fir'aun. Itu yang disebut dengan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kadang begitu, Pak, kehidupan kita itu begitu. Ya, sudah berusaha untuk digencat sedemikian rupa. Hah? Iya betul. Membicarakan kebaikannya itu lebih baik daripada membicarakan kejelekannya. Ya, tapi beda dengan Fir'aun. Kalau itu kan diambil pelajarannya. Diambil pelajaran. Dan disebutkan di dalam Al-Quran. Termasuk Abu Jahal itu kan disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi untuk pembelajaran kita. Ya, pembelajaran kita. Dan mereka kan bukan orang beriman. Ya. Bukan orang beriman. Kita lanjutkan, Pak ya, sampai mana tadi? Sampai Fir'aun. Kemudian fa'innahu qad yakunul muhtaqiru a'dhamu qadran indallahi wa habbu ilaihi minas sakhiri minhu al-muhtaqir lahu. Wa li hadza qala ya ayyuhalladzina amanu la yasarqumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayakunu khairan minhum. Wa nasun 'ala nahyi ar-rijal wa atfu binahyin nisa. Ya, jadi nasnya menyebutkan larangan untuk laki-laki, wa atfu, dan atofnya, wau atofnya juga untuk nisa. Jadi kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan. Bisa jadi kan kita hari ini, mungkin kalau di hadapan hari ini kita punya komunitas kajian A, kita punya komunitas kajian B. Nah, itu dilarang untuk saling mengolok-olok satu dengan yang lainnya. Bisa jadi suatu saat nanti kajiannya digabungkan. Oh, ternyata baik semua. Ngajinya kan baik semua, Pak. Ya. Wa qauluhu, dan perkataan Allah, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian menghina dirimu sendiri, la aila talmizun nasa, jangan kamu menghina manusia, wal humazu al-lumazu. Ya. Ada surat namanya surat Al-Humazah. Jadi kan hafal surat Al-Humazah? Gimana, Pak, awalnya? Wailun likulli humazatil lumazah. Ya, humazatil lumazah. Di sini disebutkan al-humazah. Al-humazah itu apa? Fal humazu adalah bil fi'li wal lumazu bil qauli. Ya. Jadi yang disebut dengan humazu itu dengan perbuatan, kalau al-lumazu itu dengan perkataan. Fawailul likulli humazatul lumazah.
Humazah itu dengan perbuatan, lumazah itu dengan perkataan. Nah, jadi ada 2 poinnya. Waktunya habis. Saya lanjutkan sedikit lagi Pak ya. Habis ini kita ganti judul lah ya. Kita nggak mau ihtikor ya. Ya, kemudian wala talmizu anfusakum ay la yat'an ba'dukum ala ba'din. Larangan untuk melaknat, merendahkan sebagian kalian bagi sebagian yang lain. Wala tanabazu bil alqab, dan kita dilarang untuk memberikan laqab. Alqab jamaknya. Laqab itu apa ya istilahnya itu? Apa laqab itu, Pak? Panggilan. Ya, panggilan yang jelek. Ya, memberikan laqab yang jelek itu tidak boleh. Contoh misalkan dipanggil botol itu nggak boleh, Pak. Ya, namanya Muhammad Hasanuddin, panggilannya botol, misalkan nggak boleh. Ya, tidak dibolehkan dalam Islam begitu. Itu ada larangan khusus memberikan laqab kepada yang lain. Mungkin ada orang yang sangat kuru sekali, panggilannya gereng gitu ya. Gereng gitu, karena dia kuru dipanggil gereng. Ini kalau orangnya nggak nerima, itu jadi masalah Pak nanti di akhirat. Tiger? Iya. Apalagi tiger ya. Tiger kan tinggi kering, sudah tinggi kering Pak ya. Apalagi terus ngundangnya gantar Pak. Ya, itu koyo gantar. Gantar nih, ya, gitu kan, astagfirullah. Itu tidak boleh ya di dalam Al-Quran. Saya kira itu dulu Bapak Ibu hadirin, semoga bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk menjalankan apa yang sudah kita ilmui bersama. Kita tutup dulu karena waktunya habis dengan doa kafaratul majlis. Bismillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.